Bagaimana kabarnya? Baik saja bukan? Kita bertemu hari ini di pelajaran Bahasa Indonesia. Materi apa yang akan kamu ikuti pada hari ini? Mari kita ikuti video pembelajaran berikut. Teks berita. Apa yang akan kamu capai di akhir pembelajaran ini? Kita bisa melihat dari tujuan ini, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita terdiri dari 5W 1H. Ini tentu kamu bertanya, kalau ada gambar semacam ini, apa ini? Apa itu? Sebelumnya, apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, sebuah berita yang menarik itu harus bersifat aktual, bersifat kejadian-kejadian yang baru terjadi atau sedang terjadi. Kalau kejadiannya terlalu lama, orang tidak akan begitu senang untuk mengikuti. Sebuah berita yang baik itu bagaimana? Nah, akan kita pelajari di sini, yaitu terdiri dari 5W 1H. Apa itu 5W 1H? Terdiri dari yang pertama itu buat apa? Apa di sini nanti akan berisi tentang peristiwanya atau kejadiannya. Kemudian siapa atau who, ya, karena itu 5W itu tadi. W yang kedua yaitu who, siapa. Siapa saja yang ada di dalam berita itu, di orang-orangnya, siapa saja yang berada di berita itu. Kemudian W yang ketiga, where, di mana. Di mana kejadiannya? Jadi orang mesti bertanya, oh ini beritanya terjadi di mana? Nah, nanti di mana itu akan terlihat. Kemudian W yang keempat yaitu when, kapan. Kapan berita itu terjadi? Nah, kalau berita itu aktual, tentu orang akan senang mengikuti, antusias untuk mengikuti. Kemudian W yang kelima, why, mengapa. Mengapa sampai terjadi peristiwa itu? Nanti dijelaskan di situ. Dan yang terakhir, how atau bagaimana. Bagaimana proses terjadinya. Ini sebuah berita yang lengkap terdiri dari 5W 1H. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menganalisis sebuah teks berita atas unsur 5W 1H. Di sini ada sebuah berita kebakaran di pusat perbelanjaan. Saya baca, pusat perbelanjaan terbesar di kota Tegal, Rita Supermall, pada Minggu siang terbakar. Kebakaran sempat membuat panik ratusan pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan. Kobaran api yang melalap Rita Supermall di jalur Pantura Tegal, Jawa Tengah, pertama kali muncul dari tempat karaoke keluarga yang berada di lantai 2. Api dengan cepat membakar ruang karaoke hingga merembet ke ruangan lain. Mengetahui adanya kebakaran, ratusan pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan panik menyelamatkan diri. Kami berlari menyelamatkan diri, kata salah satu pengunjung. Dugaan sementara kebakaran dipicu hubungan pendek arus listrik di tempat karaoke. Para pengunjung bersyukur bahwa mereka tidak menjadi korban dalam peristiwa itu. Sebanyak 4 mobil pemadam kebakaran dan sebuah mobil meriam air pun dikerahkan ke lokasi. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah kejadian. Akibat peristiwa ini, jalur Pantura dari arah Semarang menuju Jakarta sempat macet.
Nah, berdasarkan teks berita di atas, kita bisa menentukan unsur-unsur berita 5W1H. Ini yang pertama apa? Apa berarti kejadiannya, peristiwanya apa? Peristiwa apa? Nah, apa jawabannya adalah peristiwa kebakaran. Siapa yang dimaksud di sini? Siapa saja yang ada di dalam berita itu? Siapa? Berarti kita jawab ratusan pengunjung dan karyawan pusat perbelanjaan. Di mana? Kejadiannya itu di mana? Nah, di situ sudah dijelaskan tadi di berita, di Rita Supermall Tegal. Kapan? Kapan kejadiannya? Terjawab yaitu Minggu siang. Mengapa? Nah, ini ya di W yang kelima tadi. Mengapa? Karena hubungan pendek arus listrik di tempat karaoke. Ya, kenapa terjadi peristiwa kebakaran itu dijelaskan di situ. Kemudian bagaimana? Jadi prosesnya bagaimana? Setelah api berhasil dipadamkan, namun akibat dari kebakaran itu jalur Pantura dari arah Semarang menuju Jakarta sempat macet. Jadi ini untuk menjawab 5W1H dari teks berita yang sudah kamu ikuti tadi, sudah saya baca tadi. Nah, untuk selanjutnya, untuk lebih mengetahui pemahamanmu tentang 5W1H ini, kamu bisa mengerjakan soal yang ada di modul yang sudah kamu punya dengan menganalisis 5W1H. Ya, karena kita intinya adalah pada materi pembelajaran ini adalah kamu harus bisa mengetahui unsur-unsur berita 5W1H. Nah, selamat mengerjakan. Sekali lagi kerjakanlah seperti contoh ini. Kalau ada kurang pemahamanmu, kamu bisa bertanya. Sekian. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Apabila kamu ada kesulitan tentang materi yang kamu terima, kamu bisa bertanya kepada saya, Ibu Eda. Nah, sampai bertemu di video pembelajaran yang berikutnya. Ingat, patuhi dan jadikan kebiasaan.